Tentang siapa itu Paulus? Cici? Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh tukang bunuh. Dia yang bunuh ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Motivasinya apa dia? Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam video kali ini. Beberapa hari ini saya tidak mengupload video karena banyak kesibukan, dan saya kembali lagi, saya dikirimi sebuah video di mana ada mualaf baru yang mengaku dia sebagai seorang mualaf yang cerdas lalu meninggalkan iman yang lama, lalu dia pergi dan kemudian memeluk keyakinan yang baru, lalu banyak orang mengagung-agungkan dia bahwa dia adalah orang yang cerdas. Dan pada video kali ini saya akan mereaction satu video dari Ustadz Ipung dan kemudian Jesslyn, salah seorang mualaf baru yang katanya baru bertobat dan kemudian dia menguasai kristologi dan dia berbicara tentang Yesus Kristus. Dan seperti biasa, pada video kali ini saya akan mereaction di mana dalam beberapa penjelasannya yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, apa yang ditulis oleh Alkitab tentang pertobatan Paulus, dan dia menyebut bahwa Paulus itu adalah nabi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe video-video saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian di dalam kehidupan kalian masing-masing. Kiranya Allah menolong kamu semua di dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat videonya dulu seperti berikut ini. Seringkali kita mendengar tentang orang-orang menyampaikan dari ayat-ayat dari kitab Paulus. Iya. Karangan Paulus. Ini berbicara tentang Paulus. Di Alkitab ini yang perjanjian baru paling banyak mayoritas Paulus semua. Iya, betul. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota tertentu. Betul. Pertanyaan saya sekarang kepada Cici, saya mewakili penonton. Supaya katanya mewakili penonton. Boleh dong, maksudnya kita untuk melihat sejarah siapa gitu kan. Iya. Masa sejarah nggak boleh dikaji kan? Iya, gitu. harus. Jadi, dong. Penonton bisa mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat tentang siapa itu Paulus. Cici. Paulus itu adalah nama baru dari Saulus. Awalnya Paulus itu bernama Saulus. Dia tuh nama baru. Dia yang bunuh ya. Memang dia yang bunuh ribuan. Motivasinya apa dia? Motivasinya memang karena dia kejam. Sifat aslinya memang karena Saul sendiri adalah orang yang kejam, orang yang merasa dirinya Tuhan, orang yang memang sangat tegar teguh dengan pendiriannya dia, dan dia sangat membenci Kristen. Harus kita tekankan ya. Dia adalah pembenci Kristen. Itu kenapa dia membunuh semuanya. Allah. Nah, itu adalah dipercaya lagi tuh yang menulis kitab perjanjian baru kita. Oke. Nah, kenapa dia bisa menjadi Paulus? Singkat ceritanya dia menjadi Paulus, katanya dia didatangi oleh Kudus, berarti dia tidak tobat tiba-tiba merasa dia harus bertobat. Ya, dia merasa dia harus bertobat. Didatangi oleh Roh Kudus. Jadi tiba-tiba dia langsung bertobat. Sampai sekarang kayak dikatakan jelas sekali tidak tobat Alkitab. Rata-rata penyebab yang dikatakan adalah karena emang dia itu dicurahi oleh Roh Kudus. Memang dipilih ya. Dipilih, tapi tidak ada pembuktian seperti apa dia dipilih. Dia bertobat secara tiba-tiba. Dia pertobatannya itu bukan seperti memang kacau. Apa ya? Memang ada dikasih tahapan-tahapan. Ini yang dibangga-banggakan. Dan kebanyakan itu adalah karena Roh Kudus. Nah itu tuh. Ya, penyebab utamanya adalah karena Roh Kudus. Katanya karena Roh Kudus. Sekarang Saulus itu berubah ketika dia sudah bertobat menjadi Paulus. Oke, menjadi Paulus. Nah, sebelumnya ini kan dia adalah orang-orang yang membunuh Kristen, membenci Kristen dan lain-lain, betul? Ya. Terus tiba-tiba dia menjadi salah satu nabi kan, jadi dia nabi Paulus kan. Kok bisa ada orang percaya sama orangnya? Tanpa ada specialty apapun.
Nabi harusnya Nabi untuk memegang nama nabi tersebut kan harusnya ada kriteria, betul? Ya, ya. Paulus Karena tidak kalau pernah tidak ada berkata kriteria, bahwa dia itu nabi, maka nggak tapi bisa dia jadi nabi adalah juga. rasul. Betul? Betul. Jika tidak, kenabian itu nabi itu Ini lebih yang tinggi tingkatannya daripada dibangga-banggakan, manusia. kacau benar. Betul? Karena beda dengan makhluk awam pun mereka Termasuk berbeda. harus ada nubuat. Nah, betul, harus ada nubuat nabi. Jadi harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu, baru dia bisa menjadi nabi. Karena levelnya sudah lebih atas dan dia nanti akan didengarkan oleh masyarakat awam dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi berbahaya jika dia itu tiba-tiba Ini jelas-jelas atau misalnya kacau. tiba-tiba dikatakan sebagai seorang nabi tanpa melalui apapun, tanpa mempunyai keahlian atau specialty apapun sebagai seorang nabi. Tapi kita akuin dia sebagai nabi, betul? Iya. Kita akuin dia pembunuh kan? Kita tahu dia pembunuh. Kacau, Kita kacau. tahu seberapa besar Indonesia Kristen. Tapi sekarang kenapa kita percaya hal yang dia tulis ini? Ini benar-benar Kenapa kacau. boleh keluar? Jesslyn ini so tahu Dan sebenarnya. begini ya, Alkitab itu harusnya Dia dijaga menunjukkan suci, kebodohannya. dijaga untuk bersih. Bersih dalam kata, ini memang harus firman Allah, harus perkataan Allah, karena ini pegangan hidup kita. Ya, ya. Base foundation, segala barang di hidup kita itu kebanyakan dekorasi dan aksesoris, betul, hanya memperindah. Tapi dasarnya kita, akar-akarnya kita itu harusnya dasar oleh agama, supaya kita menjadi manusia yang baik. Kita tuh menjadi manusia tidak kejam, seperti itu. Kita perlu dasarnya oleh agama. Gimana kalau misalnya kita harus mengikuti Alkitab ini, yang dimana setengah penulisannya yaitu perjanjian barunya kita itu ditulis oleh seorang pembunuh, ex pembunuh, yang kita akui tiba-tiba berubah jadi nabi. Ini so tahu namanya jadi Paulus. Jesslyn. Terus dia menuliskan surat-surat kepada orang-orang jemaat-jemaat, di mana dia belum punya pengertian nih terhadap Alkitab. Maksudnya dia tidak punya pengertian terhadap firman Allah itu apa. Dia bisa saja menulis opini dia. Dan kita tidak pernah tahu ya opini dia itu berdasarkan maksud apa, niat. Nih, niat orang aja bisa tahu. Dan selama ini bukan kata dari Tuhan, ini bukan seperti. Dan kalau ini niatmu adalah mencari makan. Datang dari batu, tulisan di batu. Ya memang datangnya dari Allah. Betul. Loh batu. Ya. Itu kenapa itu Ini berat sekali. Betul. Tuhan mempertunjukkan kebodohannya, Jesslyn. Seperti itu. Tiba-tiba kita membandingkan. Ini yang dikatakan cerdas katanya. Dikatakan cerdas, tapi model begini dibilang cerdas. Paulus itu adalah seorang manusia. Manusia itu mempunyai niat dan pikiran. Niatnya Paulus selama ini untuk menulis kitab-kitab sampai perjanjian baru ini, kita tidak pernah tahu sampai hari ini apa niat dia. Kita tidak pernah tahu kenapa Paulus bisa lolos sebagai kualifikasi nabi. Itu kita pertanyakan. Paulus bukan nabi. Dosa kamu itu membunuh orang-orang Kristen. Harusnya dosa ini diselesaikan dulu. Enggak ampuni. Oh ya betul, dosa diampuni ya, maaf. Oleh Yesus. Atas penyaliban Yesus itu. Ngelawak. Ya, oke, baiklah. Baik, kita terima lah ya konsep pengampunan dan penebusan itu. Kebodohan karena memang sudah ditulis ya, katanya diampuni. Karena ayat penebusan dosa. Dia Jesslyn ini tidak tahu baca Alkitab. Nah, coba saya berbahaya buka ya. Saya buka ya. Ayat penebusan dosa. Katanya so kalau tahu. bisa itu Kolose pasal 1 ayatnya 13 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ya. 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Semua ada di Paulus semua. Iya, betul. Mungkin itu. Terima kasih kamu sudah membaca Alkitab. Dia membunuh orang-orang Kristen dan murid-murid Yesus semua dibunuh sama dia. Terhapuskan dosa. Efesus 1 murid-murid Yesus semua dibunuh. Efesus 1 ayat ke-7. Kalau orang yang percaya karena pemberitaan murid-murid, baru mereka mendapatkan penganiayaan mungkin. Tapi kalau murid-murid semua dibunuh, ini sangat kacau. Sama ayat yang lain nggak perlu kita sebutkan karena bersingkat waktu. Iya. Jadi intinya itu. Jadi dia menjadi nabi karena tiba-tiba ada mungkin ilham dari Roh Kudus mengatakan dia dihapuskan dosanya. Jadi ribuan keluarga Kristen yang dihabisin tanpa without mercy. Murid-murid Yesus juga tidak terkecuali, bahkan mungkin untuk membunuh Yesus pasti ada pikirannya dong, muridnya dibunuh, right? Berarti dia mau bunuh Yesus, betul? Kan? Ya ampun nih. Jadi dia ingin membunuh murid-murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus, dan Yesus mengampuninya atas dasar pengampunan dosa karena Yesus disalibkan. Yesus tidak
Yesus disalibkan untuk Paulus, untuk orang-orang seperti Paulus. Kalau begitu semua orang Kristen kita jadi Saulus saja. Bahaya itu. Ya, tapi kan boleh. Karena kita ditebus, betul? Ya itu dia. Setelah ditebus, dia menjadi patokan kita. Itu persoalan itu. Nah, Persoalan. tapi kan berarti kalau kita ingin mengikuti ajarannya sampai setepat-tepat mungkin, berarti kita harus seperti Saulus. Bukan Paulus ya, seperti Saulus saja. Supaya kita dapat penebusan. Nanti pas akhir-akhir sudah mau meninggal, baru kita bertobat. Betul? Tadi kita sudah melihat tentang kebodohan daripada Jesslyn. Yang pertama, ada beberapa hal yang dia jelaskan di situ. Dia sendiri tidak tahu. Menjelaskan kebodohannya adalah Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang-orang yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, seringkali Tuhan mempermalukan mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Jesslyn ini dari cara penjelasannya, dia orang yang tidak tahu baca Alkitab, dan dia orang Kristen yang dia sendiri katakan bahwa dia dibaptis sampai dengan 7 kali. Nanti dalam video lain saya akan mereaction video bagian itu, bahwa dia bilang dia dibaptis sebanyak 7 kali, sedangkan di dalam gereja manapun baptisan itu hanya 1 kali, dan baptisan itu diterima sebagai sakramen yang dilakukan di dalam gereja sebanyak 1 kali. Nah, Jesslyn ini bilang dia dibaptis sampai 7 kali. Saya mempertanyakan bahwa dia ini sebenarnya bukan orang Kristen yang taat. Dan kemudian tadi di dalam penjelasan itu dia menjelaskan bahwa Paulus itu latar belakangnya tidak jelas. Ya, dari mana dia dapat, apakah dia dijamah oleh Roh Kudus? Dia bilang itu karena dia dijamah oleh Roh Kudus sehingga dia boleh diangkat menjadi nabi, bukan menjadi rasul tapi menjadi nabi. Kisah Para Rasul pasal 9 itu menjelaskan tentang pertobatan Paulus. Pasal 8-nya itu mengenai Stefanus dibunuh, dilempar dengan batu, dan Saulus hadir di situ, dan dia sendiri melihat bagaimana Stefanus dirajam dengan batu sampai dengan mati. Dan Paulus adalah seorang yang juga terlibat di dalam penganiayaan itu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, dalam perjalanannya bersama dengan rombongan ke Damsyik, lalu di sana dalam perjalanan itu Saulus bukan Roh Kudus, tetapi Alkitab bilang dengan jelas bahwa ayatnya saya baca dari ayat 1 ya. Saulus bertobat. Sementara itu berkoar-koar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, dari situ kita lihat jelas bahwa Rasul Paulus dipanggil oleh Yesus sendiri. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat 5 dari Kisah Para Rasul pasal 9. Di sini kita lihat dengan jelas bahwa Jesslyn tidak tahu membaca Alkitab. Dan juga dia bilang bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah nabi? Sebab Paulus sendiri tidak pernah berkata bahwa dirinya adalah nabi. Nah, kita bisa lihat di dalam surat Paulus, dia selalu menjelaskan bahwa dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Ya, hamba Yesus Kristus.
Selalu di dalam pembukaan surat-suratnya, Paulus selalu memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai doulos, sebagai budak daripada Yesus Kristus. Dan dia yang bekerja pada tuannya, yaitu dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan memperhambakan dirinya kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu dia setia setelah pemanggilan itu, dan dia setia sampai dengan dia mati. Lalu ada penjelasan daripada Jesslyn bahwa Paulus membunuh semua murid-murid Tuhan. Murid Tuhan ini harus diperjelas bahwa kalau murid-murid Tuhan bisa jadi itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Bartolomeus, dan sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah mendengar Injil karena pemberitaan setelah kebangkitan atau setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah khotbah Petrus, ya, itu banyak orang yang percaya. Dan Paulus menggebu-gebu untuk membinasakan mereka. Tapi kita harus ingat bahwa setelah Paulus bertobat, dia ada di tengah murid-murid. Dan dia melayani secara bersama-sama dengan para murid. Jadi di sini kita melihat bahwa Jesslyn sebenarnya bukan orang yang cerdas, tetapi sebenarnya orang yang mempermalukan dirinya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus di dalam Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang memelihara segala sesuatu, yang adalah sumber pengetahuan. Dia memanggil orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Jesslyn, dia bilang dia orang pintar. Dia bilang bahwa dia tahu segala sesuatu. Mereka bilang mereka itu orang cerdas. Tapi dari pembacaan, dari pembahasan ini kita tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa dan mereka punya pemahaman yang dangkal tentang firman Tuhan. Sehingga mereka hanya supaya tenar, mereka meninggalkan iman Kristen dan memeluk agama yang baru. Anda sudah meninggalkan iman Kristen, tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai Anda memutarbalikkan kebenaran. Tuhan akan menuntut Anda di pengadilannya. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Tuhan memberkati rekan-rekan semua. Shalom, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati.